Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, bersyukur nih pagi hari ini kita bisa kembali lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali lagi kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Bahkan juga kami bersyukur Tuhan telah menjagai kami, melindungi kami waktu-waktu kami tidur semalam. Dan Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kiranya Engkau juga berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan seri renungan harian kita. Pada hari ini kita sampai pada kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang seorang Raja Israel. Lause akan membacakannya pada ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula." Nah adik-adik, di dalam beberapa renungan harian sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang kisah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Nah hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, berbicara tentang seseorang raja yang dikenang juga sebagai raja yang tidak takut akan Tuhan. Firman Tuhan menuliskan bahwa dia orang yang jahat di mata Tuhan. Dialah Pekaya. Dia adalah raja Israel pada waktu itu. Nah dalam Alkitab adik-adik, biasanya kisah raja-raja Israel dan Yehuda selalu ditulis dengan catatan tentang perilaku mereka selama mereka hidup, selama mereka memerintah di Israel maupun di Yehuda, itu dituliskan di dalam kisah-kisah mereka. Nah, catatan tentang perilaku para raja selalu mengungkapkan penilaian kehidupan raja-raja itu. Ada yang dituliskan adalah raja yang benar, raja yang takut akan Tuhan, raja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi ada juga nih yang dituliskan sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Nah adik-adik, kisah para raja Yehuda dan juga raja Israel ini merupakan pembelajaran bagi kita agar kita tidak hidup mengikuti jejak para raja yang jahat, melainkan kita hidup secara benar di hadapan Tuhan dengan mengikuti teladan raja yang hidup secara benar. Nah adik-adik, Raja Pekaya ini dikenal sebagai orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia diingat sebagai orang yang melawan Tuhan. Nah pertanyaannya adik-adik untuk kita, adik-adik mau diingat orang atau mau dikenal orang sebagai orang yang baik atau orang yang jahat? Adik-adik, perilaku kita saat ini akan diingat oleh orang lain loh. Kalau kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengan rajin beribadah, rajin berdoa, mau membantu teman saat sulit mengerti mata pelajaran, ataupun mau membagikan makanan ketika mereka lapar, ataupun berkata-kata dengan sopan, jujur, menghormati orang tua, maka kita akan diingat orang sebagai orang yang baik. Tetapi kalau kita hidup tidak percaya kepada Tuhan, tidak menghormati orang tua, suka menyontek, suka berkelahi, suka memaki, suka apalagi mencuri, maka adik-adik, kita akan dikenal sebagai orang yang tidak baik, orang yang jahat. Nah adik-adik, untuk itu kita harus berusaha untuk melakukan apa yang baik selagi kita hidup saat ini. Nah adik-adik, untuk itu bertindaklah dengan benar, agar orang lain pun ketika mendengar nama kita ataupun ketika mereka mengingat tentang kita, mereka dapat mengingat kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang baik. Karena apa? Karena mereka sudah melihat
dan pernah merasakan kebaikan kita kepada mereka. Adik-adik, jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan dan bertindaklah dengan benar, dengan baik, sehingga kita pun akan diingat orang, dikenang orang, dikenal oleh orang sebagai orang yang baik dan takut akan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat bertindak dengan hati-hati, kami dapat melakukan hal-hal yang baik, dan biarlah kami hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga orang lain pun bisa melihat, bisa mengenang, dan bahkan mengenal kami sebagai orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan juga sebagai orang-orang yang melakukan apa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita. Sampai jumpa pada renungan-renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik.